wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, sedherek sedaya jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Monggo kita lajengaken sinau kita, belajar kita. Biasanya malam Ahad kan kita ngaji himpunan putusan tarjih. Rumah sekolah HPT ini kan pun sering kita bahas, terus bolak-balik kan ngoten. Terus malih niku kan bab salat kalau winginane kan pun dibahas kalih Bapak Yai Ustadz Sumitra wis katam. Terus sak zikire. Nah niki monggo mulai dalu menika binjing-binjing HPT kita ulas lagi. Niki monggo kita sarang-sarang sinau kitab Riyadhus Shalihin. Kenapa kok Riyadhus Shalihin niki nggih terose para kiai, para alim. Nek kados kula panjenengan sedaya nek pengin sinau hadis sing enteng-entengan kuwi dikawiti kok Riyadhus Shalihin napa Arba'in Nawawi. Kitab Riyadhus Shalihin niki disusun kalian Imam Nawawi, termasuk imam paling masyhur dalam madhab Syafi'i. Riyadh niku taman Shalihin, tiang-tiang soleh. Panggonane wong soleh niku dateng swarganipun Allah. Makanya dimaknai juga Riyadhus Shalihin niku menuju taman surga. Wallahu a'lam. Nah, neng mangke kita sinaune mboten dimulai saking bab awal nggih. Kita cari bab-bab yang enteng-enteng dulu yang kita alami sehari-hari. Memang ada kritik, saya pernah mendengar itu kitab Riyadhus Shalihin kuwi akeh hadise sing dhaif. Tapi kita juga kadang nggak tahu sing dhaif sing di. Ya memang di sini kula tumbas sing di takhrij sekalian di ta'liq di hadisnya diteliti dan dikasih penjelasan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Terus ngunane keterangane hadis iki dhaif ya kita baca. Tapi kalau nggak ada keterangannya, orang yang kritike berarti hadis itu memang sahih. Tapi menurut Imam Nawawi, hadis ingkang disusun dalam kitab Riyadhus Shalihin niku menurut beliau niku sahih. Amargi Imam Nawawi niku hanya merujuk kepada para imam-imam hadis sebelumnya. Mungkin diriwayatkan oleh Abu Dawud atau Bukhari Muslim. Pokoknya orang diteliti menurut Bukhari Muslim sahih, menurut Imam Nawawi ya sahih. Jadi monggo kita sinau sarang-sarang mohon ngantos kalau panjenengan sami gampang apa? Wah, kuwi hadise dhaif. Ciri sapa? Cirine kae. Tapi mari kita sarang-sarang sinau ning lamun niki hadisnya banyak yang dhaif, enggak seberapa ya. Ini ada 1200 hadis itu kalau menurut muqaddimahnya di sini itu yang menurut Nasiruddin Al-Albani yang dhaif itu ya sedikit. Ya ora. Jadi 1200 paling sing dhaif ya kisaran puluhan. Jadi tentu itu tidak mewakili bahwa kitab itu dhaif. Maka dari itu, lihat ini kan kata diji kalih tiang-tiang soleh. Monggo kita awali langsung mawon bab 100 mulai hadis nomor 732. Bab 100 tentang bab membaca basmalah ketika mulai dan hamdalah setelah selesai makan. Mangan bendina aku mangan telek yon. Lah monggo. Bagaimana adabnya makan menurut hadis-hadis Rasulullah. Monggo kita sinauni. Kitab Riyadhus Shalihin niki kitab matan. Jadi langsung isine. Jadi hadasana niku mboten dicantumno langsung
An siapa? Isine hadis ngaten. Nggih. Dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Umar bin Abu Salamah niki putra sambung kali Rasulullah. Jadi Abu Salamah itu meninggal ketika perang, terus Ummu Salamah dinikah Rasulullah. Jadi ketika mungkin masih kecil itu hidup bersama Rasulullah, tahu keseharian Rasulullah. Kata Umar bin Abu Salamah, Rasulullah bersabda kepadaku, kata Rasulullah, Samillah, sebutlah asma Allah, wakul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalika, dan makanlah yang terdekat denganmu. Muttafaqun alaih. Hadis menika diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti sahih. Pesan Rasulullah, Samillah, sebutlah asma Allah. Caranya piye? Dengan membaca Bismillah. Jadi nek kula panjenengan sami badhe dahar utawi minum, bacalah Bismillah. Saged dibaca lengkap Bismillahirrahmanirrahim atau cukup dengan Bismillah. Nah, doa sebelum makan Leon. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, memang menurut keterangan apa yang saya ketahui memang ada kritik dari doa itu. Jadi itu hadisnya dhaif katanya. Tetapi secara makna doa itu kan bagus sekali. Allahumma ya Allah barik lana, berkahkanlah kepada kami fima razaqtana, apa-apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Niku nek artine sae. Nggih, tetapi memang ada perdebatan ulama bahwa doa sebelum makan itu hadisnya dhaif. Tapi kan ini bukan amalan mahdhuh. Jadi yo monggo dibaca. Diulangno anak-anake. Tapi yang lebih sunnah membaca Bismillah. Ngene wae nek anak sing cilik, Mas, Mbak, ayo Mam, ayo Allahumma. Mergo apa? Anak-anak kita kuwi nek sekolah yo ulangane yo kuwi, ngaji yo ulangane kuwi, engko nek dipenging ora usah diseneni. Allahumma barik. Doib ora usah ngono. Biasa wae. Yes, ayo nak, Mas, Dik. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terus bismillah. Ngono kan nglangkung eco to. Nah, jadi ora usah nyeneni anake, tapi sunnahnya kena Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Terus monggo minimal Bapak Ibu nek peman baca Bismillah. Gugup leyon, mosok Bismillah ora iso. Lali, nek lali mungkin enten hadise. Setelah ini, nek lali ana carane, nggih. Masa dicontoni, ya. Kata Rasulullah, bacalah, sebutlah asma Allah, baca Bismillah, utawi Bismillahirrahmanirrahim. Terus makanlah dengan tangan kananmu, tangan kanan. Ini tentu untuk kita yang normal. Mungkin nek tangane sakit atau stroke ya terpaksa toh. Nah, tapi nek awak dhewe sehat wal afiat iso mangan tangan tengen, makan dengan tangan kanan. Ndak penak leyon. Tengen sendok, kiwa garbu. Garbu sepeda, montol atau ontel. Garbu. Nah, pemenang anak-anak kita delokane apa namanya YouTube atau film barat, mangane stick,
cekelane tengen gaman, kiwa garbu. Stik di cubles garbu, diiris nganggo gaman, terus makan tangan kiri. Ketoke kan gaya. Padahal itu bukan sunnah Rasulullah. Makan tangan kanan, diusahakan. Mangan ngene wangi wae yon. Tengen sendok, kiwa kerupuk, ya kerupuke dicuwil. Wis to nggeran yang niat iso. Karek niat be ora, karek gelem to ora. Lali. Ya, jadi lah nek mangan ote-ote karo lombok lho ya. Ya gentenan to. Ote-ote dipangan, lombok dicukup. Nek kangelan teknike to. Nyekel ote-ote, lomboke delek kene, cepet kene. Mangan ote-ote terus lombok. Tangan tengen to. Pokoknya nek aneng niat ada aja jalan. Ya, jadi kata Rasulullah, membaca bismillah, ucapkan bismillah, makan pakai tangan kanan. Monggo diupayakan. Dan ini kita ajarkan ke anak-anak kita. Ya tentu dicontoni wong tuane. Bismillah cukup ya. Ya jadi bahkan menurut Bismillah. Iya, bismillah itu cukup dengan bahkan pembelah pitik itu cukup bismillah. Pun saged. Bismillah Allahu Akbar ini korban. Gitu ya. Jadi cukup bismillah. Bahkan karena hadisnya kan asma Allah. Bismillah. Boleh. Ya. Bismillah. Jadi enteng malan. Bismillah. Malah tak wakeh engko. Ya, cukup dengan bismillah enteng. Bahkan nek ndonga wae kan kaya wong jerene kritikan mereka yang cukup dengan membaca bismillah. Wong kaya wong Kristen ndonga leren apa pemangan leren wahai Tuhan. Kan ngene biasane wahai Tuhan dan sebagainya. Leren tidak. Tapi memang doa itu sebenarnya bagus, maknanya bagus. Diajarkan ke anak-anak kita. Sing penting sunnahe ora ilang. Bismillah. Bismillah. Nah, seperti itu, ya. Makan dengan tangan kanan, wakul mimma yalika, dan makanlah yang terdekat denganmu. Niki nek kita mangan rombongan, menjaga adab, menjaga apa ya, kesopanan. Jadi nek mangan ora usah gaya terunjangan. Lah piye lah yon? Ya bener nang ngarepku ki sate, tapi sate kambing, tapi aku ki duwe darah tinggi je. Yo intinya kita jaga kehormatan kita. Nek memang kita tidak makan itu, amit kepada yang lain. Yo ojo istilahnya apa? Nyun sewu, terunjangan. Atau kalau memang mangane podo di depan kita ini sudah habis, ya wes. Rasa ngerawuk ini. Ya memang misalnya mangan bareng diuncali jambu sitok. Ya nek satu ini selesai ya sudah. Rasa nerunyam liyane, menjaga kehormatan. Jadi ini pesan Rasulullah hadis ini. Pertama, membaca bismillah, makan dengan tangan kanan dan memakan yang terdekat dengan kita. Coba nek mangan dhewe yo saenenge sak meja kuwi sing disenengi kan ya boleh diambil. Ini kalau makan bersama-sama dijaga adabnya. Oke? Okay? Hadis nomor 733 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkurismallah." Apabila salah seorang dari kalian makan, maka bacalah bismillah. Fa in nasiya ayyadhkurismallah fi awalihi fal yakul, maka jika dia lupa lali pemangan lali orang maca bismillah,
falyakul maka bacalah bismillahi awalahu wa akhirahu. Mulu oleh 20-an lagi eling orang maca bismillah. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Tengah-tengah puluhan wis entek separo lagi eling. Ya bismillahi awalahu wa akhirahu. Nguri dhewe karek sak puluhan kok eling. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Jangan sampai ngenteni engko ditutup alhamdulillah pisan. Jangan. Saelinge bahkan ketika sudah disuap terakhir suapan terakhir kok lagi eling baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Apal nggih? Bismillah awalahu wa akhirah. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Ada jalannya. Aja kuwatir, agama kuwi gampang, ora angel, gitu. Jadi Rasulullah itu memberi jalan keluar kepada kita. Nek eling saurunge mangan maca bismillah. Kok dene lali saelinge maca bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah, nanti ada keterangan di belakangnya, ada hadisnya. Nah, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Beliau berkata hadis ini hadis hasan sahih. Ya, jadi pemangan maca bismillah. Dini lali wis kadung mangan, eling nang tengah-tengah membaca bismillahi awalahu wa akhirahu. Hadis nomor 734. Oke, senteng-entengan Pak. Dari Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallah inda dukhulihi wa inda ta'amih." Ketika seseorang itu datang, pulang, masuk rumah, itu kemudian dia ingat kepada Allah. Di sini ulama berpendapat membaca bismillah ketika masuk rumah dan ketika akan makan. Jadi kalau orang itu mau masuk rumah disunahkan membaca bismillah. Ini termasuk resep agar kita tidak serumah dengan setan. Nanti saurung yang mlebu uluk salam. Eneng wong ora eneng wong uluk salam. Wis roh nek sak keluargae kon njaba kon njaba kabeh. Uluk salam. Assalamualaikum. Nang jero dijawab waalaikumsalam. Resto mlebu. Wong sak keluarga bareng delok misale bar dadi penggembira muktamar sak keluarga. Tak pengen mlebu mah. Assalamualaikum. Kon jero dijawab waalaikumsalam. Resto mlebu. Boten. Jadi seandainya meskipun kita tahu di rumah itu enggak ada orang misalnya, tetap uluk salam. Nanti biar malaikat yang menjawab. Assalamualaikum di luar pintu. Ketika pintu dibuka mau masuk kaki kanan bacalah bismillah. Memang enten doanya kan ya diajarkan kita. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna dan seterusnya itu kan doa dari para ulama kalau hadis. Tapi memang yang lebih sahih itu membaca cukup bismillah. Langkah bismillah. Jadi sapa wonge mlebu omah terus karo ape mangan maca bismillah. Qala syaitanu maka setan berkata li ashabihi kepada saudara-saudaranya, setan woro-woro, la mabitu lakum wala asaa. Wes ora eneng nggon turu, ora eneng panganan kanggo kawe kabeh jadi setan. Jadi nek kula panjenengan bismillah jadi setan. Nah, wes ra eneng nggon nginep, ra eneng nggon mangan. Wa idza dakhala falam
falam yadhkurillah, ketika seseorang itu masuk rumah tidak membaca basmalah inda dukhulihi, ketika masuknya, qala setan berkata, adraktum mabit, eneng panggon turu, kowe iso nginep. Jadi kalau kita tidak ingin serumah dengan setan, setiap kali masuk rumah membaca bismillah, melangkah kaki kanan, bismillah. Nah, mbah-mbah to yon, mlebu metu. Masa bismillah ya diuraikan, nggih. Ya kados tiang makan itu kan bismillahnya kan pada ketika kita lama tidak pulang, gitu. Nah, masuk rumah ucapkan bismillah, melangkah kaki kanan. Pergi keluar rumah melangkah kaki kiri juga dengan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, subhanallah, Islam itu lengkap sekali. Nah, wa idza lam yadhkurillah 'inda ta'amih qala adraktum mabita wal 'asha. Ketika seseorang itu masuk rumah tidak membaca bismillah, jere setan, lho iki eneng nggon nginep. Terus dheweke mangan ora maca bismillah. Oh, kanca-kanca, awak dhewe oleh nggon nginep ya oleh panganan. Loro berarti. Berarti kalau kita mau makan, ini kan intinya makan tidak diawali dengan basmalah. Kalau kita mau makan tidak membaca bismillah, berarti setan ikut makan dengan kita. Nah, makanya itu sing lemu setane wonge tetep kuru. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, lemu penyakit ya bahaya lah ya. Ya, jadi masuk rumah membaca bismillah, mau makan baca bismillah. Jadi masuk rumah uluk salam di depan pintu, melangkah bismillah agar kita tidak serumah dengan setan. Termasuk ketika kita ini di hadis yang lain ya, termasuk agar kita tidak serumah dengan setan, nek ape nutup lawang bismillah, nutup cendela bismillah, wayahe surup. Jadi nek surup maghrib itu pintu ditutup semua, jendela ditutup semua, membaca basmalah agar setan tidak bisa masuk. Itu ya. Aku nek setan ini apa to ya? Sing repot ki maling. Nek setan ora iso genjong TV, ora iso nonton sepeda motor, sing ndase ireng kuwi lho. Ya siapa tahu bahwa sing ndas ireng kuwi dituntun karo setan sing ora ketok. Nah, kele wong iki le ora maca bismillah. Burono. Wallahu a'lam. Jadi intinya masuk rumah membaca bismillah, mau makan baca bismillah. Ini hadisnya agak panjang. Hadis ke-735 dari Hudzaifah radhiyallahu an, beliau berkata, kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Jadi pada suatu hari kami sedang bersama Rasulullah di jamuan makan. Lam nalda aidina hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayad'a yadahu. Kami tidak akan menyentuh makanan sebelum Rasulullah itu menyentuh. Maksudnya ketika jamuan bersama Rasulullah, sahabat tidak mungkin mendahului Rasulullah. Nek Nabi urung mengambil makanan, sahabat tidak akan pernah mengambil makanan dulu. Jadi nek pas kondangan, nek kiai ini urung cukup ya sejukup. Sowan yiyi.
Angel. Nggak kiai ini tiga endas ya. Oh, kiai mulai gawe ndase. Larang gawe ndase kan ninggal tapi ndase. Ya, jadi kami pernah satu jamuan dengan Rasulullah. Kami tidak akan mengambil makanan selama Rasulullah itu belum menjulurkan tangannya, belum mengambil makanan. Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman faja'at jariyatun ka'annaha tudfa. Kemudian datanglah anak perempuan kecil, seolah-olah dia itu didorong kayak enes njongkrakno maju. Fadhahabat lital doa yadaha fit ta'am. Kemudian mau mengambil makanan. Tiba-tiba enek cah cilik wedok bedunduk apa mana? Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Rasulullah menangkap tangannya. Tahan. Tsumma jaa a'rabiyyun ka'annama yudfa fa akhadha biyadihi. Faqala Rasul. Setelah anak perempuan ini ditangkap tangannya, datang lagi Arab Badui iki wong Arab desa. Bedunduk kaya ana sing dorong, padha ape njukuk makan. Tahan Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yastahillu ta'ama alla yadhkarasmullah alaih." Kata Rasulullah, sesungguhnya setan itu mencari kehalalan makanan pada makanan yang tidak disebut asma Allah padanya. Jadi intinya ngeten, kalau kita mau makan tidak didahului dengan membaca bismillah, maka itu kesempatan setan makan bersama kita. Monggo digali. Jadi jo nganti awak dhewe niki termasuk orang-orang yang menjadikan setan itu tambah gede, tambah rasa, tambah kuat. Wa innahu jaa bihadhil jariyah liyastahilla biha. Sesungguhnya setan itu menyuruh jariyah mencari kehalalan makanan dari anak perempuan ini. Fakhadtu biyadiha faja'a bihadal a'rabiyyu liyastahilla bihi. Sama. Jadi setan kuwi ya mungkin yang mendorong si jariyah itu cah wedok kuwi karo wong Arab desa kuwi itu adalah setan. Didorong terus ambil makanan, dimakan tanpa membaca bismillah sehingga setan bisa ikut makan. Karena jika rombongan itu mangan di Rasulullah diwacana bismillah, maka setan yang ada di situ tidak bisa ikut makan. Walladzi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma'ayat yadaihima thumma dzakara rasmallahi wa akala. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya tangan setan itu ada di genggamanku bersama dengan tangan kedua orang ini. Jadi ketika anak perempuan tadi mengambil makanan, hakikatnya setan juga ikut makan. Hadis menika diriwayatkan Imam Muslim. Tidak ada komentar dari Al-Albani, berarti hadis ini termasuk hadis sahih. Nah, jadi membaca bismillah. Masih ada lagi hadisnya tentang membaca bismillah. Hadis nomor 736 dari Umayyah bin Makhsi as-Sahabi radhiyallahu an, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, wa rajulun yakul, ada seorang laki-laki yang sedang makan. Jadi
Rasulullah sedang duduk, itu ada orang laki-laki itu sedang makan. Falam yusammillaha hatta lam yabqa min ta'amih. Dia tidak menyebut nama Allah hingga tidak ada yang tersisa dari makanannya kecuali satu suapan. Jadi ketika bersama Rasulullah enten tiyang niku makan wis lewak-lewek cewal-cewal ora maca bismillah. Karek sak puluhan. Karek sak puluhan. Falamma rafa'aha ila fihi qala. Tatkala dia mengangkat tangan ke mulutnya, bareng karek sak puluhan itu, ketika mengangkat tangannya akan dimasukkan ke mulut makanan itu, dia berkata, qala berkata, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi tertawa. Nah, Nabi yang guyu. Tsumma qala, kemudian berkata, mazala syaitanu ya'kulu ma'ahu. Setan terus makan bersamanya. Jadi mulai awal mergo ora maca bismillah, setan ya melok mangan, lewak. Falamma dzakarasmallahi istaqa'a ma fi batnih. Ketika orang itu mung karek sak puluhan tok maca bismillahi awwalahu wa akhirahu, setan langsung memuntahkan apa yang ada dalam perutnya. Jadi mulai awal sampai akhir melok mangan bareng diwacakno bismillahi awwalahu wa akhirahu, setan memuntahkan apa yang telah ikut dimakan. Kembali diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Tapi hadis ini dikomentari oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Saya berkata sanadnya dhaif. Karena di dalamnya ada Al-Muthanna bin Abdurrahman Al-Khuzai. Dia tidak dikenal seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al-Madini. Ini menurut pendapat Al-Albani. Tetapi secara umum jadi dalam hadis itu dijelaskan mulai awal mangan, lewak cewal orang maca bismillah, setan melok mangan, mung karek sak puluhan dibacakan bismillahi awalahu wa akhirahu, setan kemudian memuntahkan apa yang ada dalam perutnya, tidak memberi kesempatan setan untuk makan. Jadi Bapak Ibu nek kula panjenengan makan dahar ana wong ngunjuk dahar ya, nek ngombe iku repot bicarane. Jadi makan, kapan kita ingat maca bismillah, baca bismillah agar setan tidak ikut makan bersama kita. Nah, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, enak jalan keluar. Kemudian hadis ke 737 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan suatu makanan bersama 6 orang sahabat beliau. Makan bersama 6 orang. Faja'a a'rabiyun fa'akalahu biluk mataini. Tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui, lalu dia memakan makanan itu dengan 2 suapan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama innahu lau sama lakafakum. Seandainya dia menyebut nama Allah, niscaya makanan itu cukup untuk kalian.
Jadi makan bersama 6 orang. Nah, kemudian ada Arab Badui yang makan tapi tidak mengucapkan bismillah. Mestinya makanan itu jika dibacakan bismillah itu cukup untuk semuanya. Maksudnya cukup itu ya barokahnya itu loh, barokai untuk semua orang. Tapi karena ada yang makan tanpa membaca bismillah, akhirnya keberkahannya berkurang. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Beliau berkata hadis ini hasan sahih. Tidak ada komentar dari Nasiruddin Al-Albani di sini. Ya, jadi memulai makan dengan membaca bismillah. Kemudian hadis ke-738 dari Abu Umamah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu, bahwa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat hidangan, maksudnya ketika Nabi itu selesai makan, faqala, Nabi berdoa, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghna anhu rabbana. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan diberkahi. Dia tidak dicukupi, tidak ditinggalkan, dan selalu dibutuhkan. Wahai Tuhan kami. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini doa sesudah makan. Tapi memang boleh dengan membaca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala ta'aman faqala, barang siapa yang makan satu makanan kemudian berdoa. Nah, ini yang dihafalkan anak-anak kita. Tapi dengan redaksi yang berbeda ya. Ini yang ada hadisnya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulim minni wala quwwah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi barang siapa yang makan suatu makanan kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulim minni wala quwwah. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan telah menganugerahkannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, apalagi alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'ala minal muslimin. Apalagi ku ya. Ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulim minni wala quwwah. Atau nek urung apal ya minimal alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini Rasulullah sebelum mengangkat piring. Ora usah ngenteni glegek. Lah kadang kita itu kan alhamdulillah nek eling glegek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah isa muni alhamdulillah. Wis lali repot ya. Jadi sebelum kita mengangkat makanan yang itu ya. Iya, jadi makan diawali dengan membaca bismillah, ditutup dengan alhamdulillah.
lillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh. Terlanjutkan sedikit ya. Pertama menit. Iya. Hadisnya kan saya iki, karek loro sing iki, bab iki. Bab tidak bolehnya mencela makanan dan dianjurkannya memuji makanan. Ora oleh maidu panganan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Tidak sekalipun Rasulullah tidak pernah mencela makanan sekalipun. Orang tahu modo panganan. Inistahahu akalahu wa inkarihu tarokahu. Apabila beliau menyukainya, nek seneng ya dipangan, nek ora seneng ditinggal ngono ae. Ora usah dipaidu. Apa ngene iki? Ora sumbut. Asine. Wong digawe nanggap orkes rong dina rong bengi. Apa berkate ini barengan rusak, Bu. Wes to, nek gelem ya dipangan, ora gelem ya ora usah dipaidu. Bapake yang ngono, Pak. Tapi ya, jadi nek seneng dipangan, nek ora seneng ya dirembuk sing apik piye carane. Nek ora seneng ya dipangan. Terus digawe oneh. Ya dipangan dikurangi atau dikomunikasikan, Bu. Rodok kasinan. Nah, seperti itu. Jangan rangalor rangidul menamejo ae. Biar soalnya napa kadang-kadang ingatan Bapak. Niat kita bagus. Seneng dipangan, ora seneng menengai. Buane malah bingung. Kok menengai? Pernah saya praktekkan, buane malah bingung. Ki janjane njaluk apa to? Jadi monggo ya, nek seneng dimakan, nek ora seneng aja diwodo. Apa meneh nyuwun sewu, kula panjenengan sami dolan nanggone wong disuguhi asin, wis disuguhi diwodo. Ya Allah, wis to. Nek seneng dimakan, kalau ndak suka ya dimakan. Nggih, ora usah diwodo ngoten mawon, nggih. Piye? Mangan tuku. Mangan tuku. Ya barang tukan ya dipangan. Intine aja diwodo. Kula nggih nate ten lapangan Kabunan niku. Mangan memang nyun sewu rasanya kurang berselera, kurang sek. Dan teman saya orang wong ngarepku kuwi mangan saiki no. Sampai bakule takok, "Lah kok mboten ditelasaken to Mas, napa kirang skecon?" "Pun Bu, kula pun wareg." Bakule sampai takok ngono. Iki bakul kesaonan to bakul piye pikir kula. Ya, jadi ya kalau kerso dimakan, kalau ndak kerso ya dipangan. Sing penting aja dipaido. Kan orang dipangan kan akhirnya buahnya kan ngerti, oh berarti ini kurang bumbu. Atau kurang piye kan ngoten. Ora usah diwodo. Jangan bener ditublek-blek ya biyen kan ngono jarene wong sing ora patut-patut ngono kae jaman nganten nggih biyen. Nek murik jangan menir ya terus ditublek neblek nang bojok. Patahe padine purian. Jadi nek seneng dimakan, kalau nggak suka ya sudah ditinggalkan. Ya dimakan. Intinya aja diwodo. Muttafaqun alaih. Satu lagi nggih. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahul utma faqalu ma indana illa
Khalun, Nabi pernah meminta lauk, jaluk apa namanya? Lawah lah. Aten. Kepada satu kaum. Nah, ma inda illa khalun. Kami tidak punya lauk. Fada'a bih faja'ala ya'kulu wa yaqulu ni'mal udmul khallu ni'mal udmul khallu. Jadi Nabi tanglet enek lawah to ora? Maksudnya kan dari Nabi itu kan roti, kismis atau mungkin kurma. Kan takok ada lauknya ndak? Nah, terus sing tuan rumah beliau kami hanya memiliki cuka sing kecut nah. Cuka kecut. Ya Nabi, kita tidak punya makan hanya ini. Rasulullah kemudian mengambil cuka itu dibuat lawah, dipuji Rasulullah. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Maksudnya itu kok bukan kok cuka itu lauk terbaik, tidak. Memuji pemberian itu loh. Bukan ada dikai wonge, enak, pokoknya enak. Piye Leon, enak. Wis pokoke reneng bakso paling enak ya iki enak ngono ae. Jadi kalau diberi orang itu yes dilem ngoten nggih. Pun ngantos kita menghina makanan. Bapak Ibu, sementara itu dulu. Kita lanjutkan minggu depan masih bab adab makan dan minum. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.